Terima kasih sahabat-sahabat bonsai. Berikut ini saya akan menjelaskan teknik-teknik merawat bonsai untuk bonsai kontes. Kita butuh kesabaran dan ketelatenan merawat bonsai kontes. Bonsai kontes sangat susah perawatannya. Berikut saya jelaskan. Bonsai itu adalah pohon yang memang sengaja dikedirkan dengan tujuan membuat miniatur dari pohon asli yang besar dan tua di alam bebas. Untuk itu kita harus paham aturan dan teknik membuat bonsai. Istilah bonsai digunakan di Jepang dulu untuk seni tradisional dalam pemeliharaan tanaman dalam sebuah pot dangkal. Selain itu di Jepang, bonsai diapresiasi dalam keindahan bentuk daunnya, dahan, batang, dan akar pohonnya. Bahkan pot yang digunakan untuk wadah bonsai juga menjadi kriteria bonsai itu dianggap bagus atau tidaknya. Keserasian pohon, batang, keserasian, cabang, dan ranting. Bonsai merupakan tanaman yang cocok untuk diletakkan di dalam maupun di luar. Untuk merawat tanaman kerdil ini, berikut hal-hal yang harus kita perhatikan adalah apalagi bonsai kontes. Bonsai harus mendapatkan keseimbangan yang tepat antara penyiraman, pemaparan sinar matahari, pemangkasan, dan penanggulangan hama penyakit sehingga bonsai itu tetap sehat. Namun untuk bonsai kontes kita harus lebih teliti dan perawatannya. Mungkin ini ada beberapa yang saya uraikan proses-prosesnya dan perawatannya. Yang pertama, penggantian pot. Bonsai selalu ditanam dalam pot yang dangkal, tipis. Oleh karena itu, untuk mendorong pertumbuhan akar barunya, pot bonsai perlu diganti. Apalagi jika bonsai yang terus bertumbuh, kita memerlukan pot yang lebih besar. Pastikan juga lubang pada pot yang akan mengalir harus ada untuk air keluar biar lancar supaya akar bonsai tidak terendam air. Yang kedua, siram bonsainya dengan rutin. Bonsai memang tidak boleh disiram terlalu banyak karena hal ini dapat mengakibatkan tumbuhnya jamur dan dapat busuk akarnya. Tapi bonsai juga harus dijaga agar tidak kekeringan. Jaga kelembabannya agar tanah atau medianya tidak terlalu basah maupun terlalu kering. Medianya harus kalau bonsai yang saya sering pakai itu medianya adalah pasir, yaitu pasir yang dijual di stand bonsai, pasir Malang yang sangat bagus kita pakai, yang halus, terus diisi pupuk, diisi dekastar. Perbandingan medianya pasir 2 berbanding dengan 1, 2 pasir dan 1 media suburnya. Terus yang ketiga, sinar matahari. Harus mendapat sinar matahari dan angin. Bonsai perlu sinar full agar tumbuh daunnya cepat subur. Intensitas namun pemaparan sinar matahari perlu diwaspadai. Jika paparan sinarnya terlalu panas, justru akan merusak bonsai. Bonsai malah bisa menjadi rusak. Kita perlu menggunakan peneduh atau bisa kita menggunakan paranet atau pohon perindang. Bonsai harus mendapatkan perlakuan yang tepat antara penyiraman, penjemuran, sinar yang cukup, dan pemangkasan daun-daun sehingga bonsai tetap memiliki kualitas yang baik dan sehat. Sinar matahari dilakukan setelah pagi, siang, dan sore. Bonsai sangat menyukai sinar matahari. Terus yang keempat,
pemangkasan yang rutin. Agar bonsai selalu tetap cantik, pemangkasan pada cabang-cabang yang kurang baik. Pemangkasan juga untuk mengendalikan pertumbuhan cabang yang terlalu cepat. Selain itu, cabang, ranting, dan daun juga perlu dipangkas untuk membentuk bonsai supaya daun yang kita inginkan sesuai yang kita inginkan. Kita bisa memangkas bonsai dalam 2 minggu sekali. Jika pertumbuhannya terlalu cepat, tanaman bonsainya harus kita potong kurang lebih 2 minggu sekali atau seminggu. Terus yang penting juga, yang kelima, pemupukan. Pemberian pupuk harus dilakukan dalam dosis yang tepat. Sebaiknya pupuk yang dilakukan itu adalah pupuk dikastar 6 bulan sekali kita ganti. Pupuk kandang juga bisa, pupuk media kambing, kotoran kambing yang difermentasi. Sesuaikan kebutuhan pohonnya, jangan terlalu banyak dan bisa juga merusak bonsai. Dan kalau kita sering pakai biasanya yang untuk daun, antonik bisa dipakai untuk penyemprotan daun dan akar. Antonik B1 juga bisa. Seminggu sekali kita semprot agar daunnya cepat subur. Pengakaran penting juga, kita pakai B1. Terus yang keenam, pembasmi hama. Hama penyakit menyebar dapat merusak bonsai. Untuk itu, hama jangan dibiarkan dan harus segera dihilangkan. Hama yang sering menyerang tanaman bonsai adalah ulat, burung coklat, kutu merah, kutu putih yang terdapat di pohon jepun. Banyak sekali itu penyakitnya itu kalau kita melihara jepun. Cara yang paling mudah untuk menghilangkan hama adalah dengan menyemprot insektisida. Banyak sekali insektisida sekarang yang dijual di tanaman di tempat-tempat penjual bonsai. Salah satunya Kaliandra, bisa kita pakai juga. Kaliandra, perbandingan kita pakai 1 tutup dicampur dengan 1 liter air biasa. Kita semprot batangnya, akarnya, dan daunnya. Penyemprotan dilakukan yang sebaiknya di malam hari. Besoknya paginya kita semprot dengan air biasa supaya pohonnya tidak juga kena panas dari obat insektisida. Mungkin yang ketujuh kita perhatikan adalah rumput liar yang terdapat di sekitar bonsai. Kita harus terus jaga, dan dengan sederhana kita cuma mencabut. Bila tumbuh, hal ini mempengaruhi pada nutrisi tanaman bonsai kita. Pupuk-pupuk yang kita kasih otomatis dimakan oleh rumput-rumput liar tersebut, dan segera kita bersihkan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang bonsai yang siap untuk perawatan untuk bonsai kontes. Sangat rumit dan sangat susah. Bonsai itu kan sangat perlu perawatan yang cukup lama. Demikianlah yang bisa saya jelaskan. Mungkin bermanfaat bagi sahabat-sahabat bonsai. Semoga bisa membuat bonsai yang bagus dan baik. Terima kasih sudah menonton.